Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Hasanah, NIM 221200365 dari Prodi PGMI Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal ragam budaya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta guna memenuhi tugas pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Nikmah Afifah, MPDI, MAG. Untuk temanya tadi yaitu mengenal ragam budaya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja yang pertama yaitu Jawa Tengah. Untuk wilayah Jawa Tengah itu meliputi Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, dan Wonosobo yang berjumlah semuanya menjadi total 29 wilayah. Nah, untuk mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah suku Jawa. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa. Untuk jumlah penduduk Jawa Tengah pada pertengahan 2024 adalah sekitar 37,89 juta jiwa. Untuk filosofi budaya Jawa Tengah, filosofi Jawa Tengah adalah kumpulan ajaran, nilai, dan prinsip hidup yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa Tengah, yaitu yang menekankan nilai-nilai seperti kesederhanaan, keharmonisan, dan kehormatan. Yang pertama, ada yang namanya ojo rumongso biso, nanging biso rumongso. Artinya, jangan merasa bisa, tetapi bisa merasakan. Yang kedua, migunani tumraping lian, yaitu artinya bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, ngampung ing laku, yang artinya filosofi ini menekankan pentingnya hidup dengan sederhana, tidak tergesa-gesa, dan menghargai proses. Selanjutnya, untuk rumah adat di Jawa Tengah yaitu rumah joglo. Untuk bagian-bagiannya yaitu ada 5. Yang pertama ada pendopo yang dipakai untuk menerima tamu dan terletak di bagian depan. Yang kedua, omah jero. Sesuai namanya, omah jero ada di bagian dalam dan dipakai untuk berkumpul dan bercengkrama dengan anggota keluarga. Yang ketiga, peringgitan, yaitu tempat di tengah rumah guna menjamu tamu dari keluarga dekat. Yang keempat ada sentong, yaitu kamar tidur yang terdiri dari sentong kiwo, tengan, dan tengah. Yang kelima, padepokan, yaitu tempat untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, untuk filosofi rumah joglo, yang pertama ada bentuk atap joglo yang menyerupai 2 gunung melambangkan kesakralan dan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, tiang utama atau soko guru. Soko guru yaitu melambangkan kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Yang ketiga, pendopo yang luas dan terbuka menggambarkan keramahan dan sifat terbuka masyarakat Jawa. Nah, nih ada nih apa lagi nih budaya ya. Budayanya ada wayang kulit. Wayang kulit makna dan filosofinya yaitu perjuangan antara kebaikan dan kejahatan, pentingnya harmoni dan keseimbangan. Ketiga, perjalanan hidup manusia. Yang keempat, pesan moral dan spiritual. Dan kelima, koneksi antara manusia dan alam semesta. Dan ada tradisi seperti upacara adat budaya di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu upacara wetonan, yaitu
tradisi Jawa yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran seseorang berdasarkan kalender Jawa. Yang kedua, upacara tingkeban atau mitoni, yaitu tradisi Jawa yang dilakukan untuk memperingati kehamilan seorang ibu yang telah memasuki usia 7 bulan. Yang ketiga, upacara tedak siten, yaitu tradisi Jawa yang dilakukan ketika seorang bayi berusia sekitar 7 atau 8 bulan saat itu mulai belajar berjalan di tanah. Yang keempat, nyadran, tradisi masyarakat Jawa terutama di pedesaan yang dilakukan untuk mendoakan arwah leluhur menjelang bulan Ramadan dalam tahun. Yang terakhir, padusan, yaitu tradisi mandi suci yang dilakukan masyarakat Jawa menjelang bulan suci Ramadan. Itu teman-teman. Dan ada makanan khas juga ya, ada rondo royal, ada mangut das manyong, nasi gandul pati, sego megono, selat Solo, buntil gitu, lontong tuyuhan, dan masih ada banyak lagi ya tentunya. Dan ada kesenian seperti tari gambyong, tari beksan wireng, tari serimpi, tari bedoyo. Seperti di atas ini. Ada pakaian adat di Jawa Tengah dan filosofinya. Yang pertama, kebaya melambangkan keanggunan, kesederhanaan, kesopanan, dan ketaatan. Ada beskap. Ada beskap juga ya, warnanya hitam. Kancing-kancingnya memiliki makna filosofi melambangkan rukun iman. Yang ketiga ada surjan, yang melambangkan rukun iman dan 3 kancing tersembunyi. Yang terakhir batik. Setiap motif batik memiliki makna yang berbeda ya tentunya ya, yaitu yang melambangkan kehidupan, kebahagiaan, dan saling kasih sayang. Itu keseniannya juga ada lagi tari tadi ya. Nah, untuk itu ya, untuk yang Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya yaitu Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat terdiri 20 kabupaten, 9 kota dengan ibu kota Bandung. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2024 berkisar hingga 50,35 juta jiwa. Wilayahnya meliputi Bandung, Bekasi, Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, dan Tasikmalaya. Filosofinya, untuk filosofi Jawa Barat berakar pada nilai-nilai budaya Sunda yang menekankan keselarasan hidup, rasa hormat, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Nilai-nilai ini tidak hanya hidup dalam ungkapan, seni, dan adat, tetapi juga menjadi dasar pandangan hidup masyarakat Sunda di Jawa Barat. Ini adalah falsafah utama masyarakat Sunda yang juga menjadi semboyan moral masyarakat suku Sunda. Yang pertama, silih asih, silih asah, silih asuh. Artinya saling menyayangi, mendidik, dan menjaga. Yang kedua ada somea hadeka kesema, ramah kepada tamu. Yang ketiga, ngindung ka waktu, abama ka zaman, adaptif terhadap zaman tanpa meninggalkan akar budaya. Nah, selanjutnya untuk aneka ragam budaya Jawa Barat, ada makanan tradisional yaitu lotek. Lotek yaitu sayuran yang direbus disiram dengan bumbu kacang, biasa disajikan dengan lontong. Yang kedua ada dodol Garut yang terbuat dari tepung ketan, gula merah, serta santan. Yang ketiga tahu Sumedang. Tahu Sumedang yang digoreng dengan khas teksturnya di luar, lembut di dalam. Nah, ada surabi juga. Surabi yaitu pancake yang dimasak menggunakan tungku. Selanjutnya ada bandros. Bandros kue tradisional berbahan dasar parutan kelapa dan tepung. Nah, untuk
Untuk ragam budaya seni tradisional yaitu ada wayang golek, yaitu boneka kayu khas Sunda yang dimainkan dengan narasi dan gamelan. Yang kedua ada angklung, yaitu alat musik bambu yang dimainkan secara kolaboratif. Yang ketiga ada jaipong, yaitu tari pergaulan dinamis khas Karawang dan Subang. Yang keempat sisingaan, yaitu tradisi arak-arakan boneka singa biasanya saat hitanan. Yang kelima yaitu ada degung, musik gamelan khas Sunda dengan nada lembut. Baik. Selanjutnya ada baju adat. Untuk baju adat ada kebaya Sunda, ada baju pangsi, ada baju bedahan, ada jas bludru sulam benang emas, ada menak, mojang jajaka, ada beskap. Selanjutnya ada rumah adat, ada 6 rumah adat di sana, yaitu ada rumah adat Zulangapak yang biasa ditemukan di Tasikmalaya. Yang kedua ada rumah Badak Heau, banyak ditemukan di Sukabumi. Yang ketiga ada rumah Jolopong, banyak terdapat di Garut. Yang keempat rumah Capit Gunting, Yang kelima ada rumah Kasepuhan, rumah tradisional Cirebon. Dan terakhir keenam rumah Parahu Kumerep, yaitu masih ditemukan di Ciamis. Nah, untuk aneka ragam tradisi upacara adat yang pertama ada namanya Seren Tahun, yaitu ungkapan syukur atas hasil panen dan harapan untuk musim tanam berikutnya. Yang kedua ada Ngabeungkat Balong, yaitu tradisi menangkap ikan bersama di kolam balong yang dikeringkan, dilakukan dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Terakhir biasanya disertai hiburan, makanan tradisional, dan syukuran. Selanjutnya tradisi upacara adat ada Ngaraut, upacara untuk membersihkan diri dari kesialan atau ruat, melepaskan beban hidup. Yang kedua ada diiringi seni wayang golek, ruatan, pembacaan mantra dan doa-doa Sunda kuno. Sering dilakukan untuk anak sulung, anak bungsu, atau anak lahir di hari tertentu. Yang selanjutnya ada namanya Mapak Sri, yaitu upacara menyambut Dewi Sri atau Dewi Padi, penuh simbol kesuburan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Yang ketiga ditandai dengan ritual pertanian, iringan musik tradisional, dan doa. Selanjutnya ada adat dalam kehidupan sosial, yaitu tata krama dan bahasa Sunda. Ada adat Sunda menjunjung tinggi kesopanan dan kesantunan, murah senyum dan ceria. Yang kedua ada adat pernikahan Sunda, yaitu ngalamar, seserahan, siraman ngabea atau sengkeman dan sawer. Dan terakhir ada adat kematian, tahlilan dan doa 7 hari munggahan ziarah menjelang Ramadan. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut DIY. DIY meliputi ada Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Untuk mayoritas penduduk DIY adalah suku Jawa. Jumlah penduduk DIY pada pertengahan 2024 adalah sekitar 3,37 juta jiwa. Dan selanjutnya banyak dari luar Jawa juga. Untuk apa? Banyak pelajar ya di daerah istimewa Yogyakarta yang terdapat dari berbagai pulau di Indonesia. Nah, untuk filosofi sendiri budaya DIY yaitu kekayaan budaya yang unik dan mendalam. Filosofinya melambangkan perjalanan siklus hidup manusia dan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Yang pertama merupakan poros yang menghubungkan titik utama ada Tugu, Keraton, dan Panggung Krapyak. Untuk sumbu filosofinya melambangkan perjalanan siklus hidup manusia. Tesangkan Parning Dumadi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 24 September 2023. Tugu melambangkan unsur laki-laki atau lingga. Yang kedua, Keraton pusat kehidupan dan pemerintahan. Yang terakhir, Panggung Krapyak melambangkan unsur perempuan atau yoni. Nah, sumbu imajiner merupakan poros bentang alam yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi.
Selanjutnya yaitu filosofi budaya, nilai-nilai budaya DIY. Yang pertama ada Hamimayu, filosofi yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Yang kedua Satria, singkatan dari selaras, akal budi luhur, teladan, rela melayani, inovatif, yakin, dan percaya diri, ahli atau profesional. Yang ketiga pentingnya tradisi seperti tumplak waji, saparan, arak tumpeng, dan pertunjukan wayang kulit. Yang keempat, kearifan lokal terlihat dalam penggunaan bahan-bahan alami untuk obat-obatan seperti kulit pohon gayam yang digunakan untuk mengatasi sakit perut dan diare. Yang ketiga, keistimewaan DIY yaitu otonom daerah. DIY memiliki keistimewaan dalam hal pemerintahan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, kebudayaan yang kaya. DIY memiliki berbagai tradisi seni dan kerajinan tangan yang unik. Yang ketiga, tata ruang kota yang terencana. Yogyakarta memiliki tata ruang kota yang cermat dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Keempat, peran budaya dalam kehidupan. Pendidikan dan pengajaran di budaya DIY menjadi sumber inspirasi dan nilai-nilai yang diajarkan kepada generasi muda. Eksistensi budaya, keberadaan budaya DIY menjadi identitas dan ciri khas Yogyakarta. Ketiga, pelestarian budaya penting untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya DIY agar tetap hidup dan relevan. Selanjutnya ada rumah adat DIY. Sama halnya dengan Jawa Tengah dikenal sebagai joglo, bentuknya khas dengan atap menyerupai dua gunung dan menggunakan bahan kayu terutama jati menjadi ciri khasnya. Joglo DIY juga memiliki perbedaan dengan joglo Jawa Tengah, yaitu seperti adanya pendopo yang luas di bagian depan yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Nah, untuk ragam budaya, yang pertama ada seni pertunjukan, yaitu ada wayang kulit Gagrag Yogyakarta. Yang kedua, tari klasik Bedoyo dan Serimpi Keraton, tari Angguk, Jatilan, dan Lengger Tapeng. Yang ketiga ada ketoprak dan randai Sleman. Yang kedua ada musik dan karawitan, yaitu gamelan Yogyakarta dengan gaya soft dan deep, sholawat hadro dan zikrul lohofilin atau kampung satri. Yang ketiga, upacara adat dan ritual ada sekaten dan gerbek, maulid besar Syawal, Labuhan, Merapi, dan Parangkusumo. Yang ketiga, saparan, bekakan, Sleman, Merti Dusun, Rasulan di. Yang keempat ada pakaian adat, surja, klurik, dan jarik bagi pria. Ada kebaya encim dan jarik batik bagi wanita. Pais ageng pengantin Yogya itu belangkon, gundul, peci. Yang terakhir, kuliner tradisional ada gudeg, krecek, sambal goreng, bakpia, geplak, yangko, enting-enting, sego wiwit, dan senggani dari Kulon Progo. Tuh, sudah ya. Untuk materi yang saya jelaskan tadi, terima kasih. Sekian dari saya Rohmatullah Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.